Bab 1131 Sekecil Korek Api. Tetesan air terdengar di sekeliling, bersamaan dengan celoteh para gadis muda yang mencoba mendapatkan jawaban dari kedua saudara perempuan mereka, yang baru saja kembali ke Istana Cahaya. "Kulitmu masih halus dan tidak ada tanda-tanda bekas luka dan memar," kata seorang gadis dengan kepala perak panjang sambil mengusap kulit Epemera dengan tangannya yang halus. "Apakah pangeran bajingan itu benar-benar tidak melakukan apapun padamu? Jangan khawatir, aku berjanji akan membalas kematianmu saat aku melihatnya dalam pertempuran." "Bisakah kau, jangan membunuhku dulu?" jawab Lira sambil menjentikkan kepala kebajikan amal, yang bernama Cherry. "Aduh!" Gadis kecil itu segera menutupi dahinya dengan tangannya sebelum menerapkan sihir penyembuhan di atasnya. "Sudah kuduga, Pangeran Kegelapan melakukan sesuatu padamu. Kau tidak sekejam ini sebelumnya." Gadis dengan rambut coklat kemerahan panjang itu terkekeh setelah melihat yang termuda dari mereka semua diganggu oleh Lira. Dia tidak lain adalah kebajikan Iman, dan namanya adalah Melody. "Kemarilah, Cherry," kata Melody sambil tersenyum. "Aku akan melindungimu dari pengganggu itu." "Kakak, sudah, tenanglah. Aku akan menjagamu dengan baik." Gadis dengan rambut biru sebahu itu, merentangkan kedua tangannya dan mendesah saat dia berendam di kolam raksasa, sementara berdiri di samping Epemera. Namanya adalah Sana, dan dia memegang kebajikan kehati-hatian. "Apa kau yakin kalian berdua baik-baik saja?" tanya Sana. "Dia tidak melakukan hal buruk kepada kalian berdua, kan?" "Tidak," jawab Epemera. "Lebih tepatnya, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun kepada kami karena Celeste berhasil menghubungi Chloe tepat waktu. Karena Paus bersedia bernegosiasi, kami tidak banyak menderita di tangannya." "Senang mendengarnya, Audrey," sang kebajikan ketabahan berkomentar dari samping. "Kupikir Half-Elf akan menyiksa Lira karena mencoba menyerangnya secara diam-diam selama misi penangkapan." Epemera hanya tersenyum. Jauh di dalam hatinya, dia ingin memberitahu Audrey bahwa firasatnya benar, dan William memang berurusan dengan Lira dengan cara yang membuat Lira jatuh cinta pada William. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan informasi ini karena akan membahayakan misi yang diberikan William kepada mereka berdua. Si cantik berambut ungu itu kemudian menatap ketujuh saudara perempuannya yang mewakili kebajikan dunia. Kehati-hatian, Sana, keadilan, Epemera, kesederhanaan, Lira, ketabahan, Audrey, Iman, Melody, Amal, Cherry, dan kesucian, Celeste. Ketujuhnya sekarang berkumpul di dalam Istana Cahaya, yang membuat cahayanya bersinar lebih terang. Awalnya, hanya Lira dan Epemera yang ingin mandi lama-lama, dan berendam di sumber air panas di dalam istana untuk bersantai setelah malam penuh gairah mereka dengan William. Lira sudah menghilangkan semua bekas tonjolan di perut bagian bawah mereka, yang pasti akan menimbulkan keributan jika dilihat oleh saudara perempuan mereka. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, si cantik berambut coklat itu dengan enggan mengubah saripati di dalam rahim mereka menjadi energi magis yang dapat disimpan di dalam tubuh mereka. "Kak Lira, bisakah kau memberitahuku seperti apa Pangeran Kegelapan itu?" Gadis kecil Cherry bertanya kepada Lira sambil berendam beberapa meter darinya. Dia telah mendengar banyak hal buruk tentang William, dan dia ingin memastikan apakah rumor-rumor itu benar. "Kau ingin tahu seperti apa dia?" Lira mendengus saat bayangan remaja tampan berambut hitam itu muncul di benaknya. "Ya, aku ingin tahu lebih banyak tentangnya." "Baiklah, aku akan memberitahumu seperti apa dia. Jadi dengarkan." Gadis kecil itu menelan ludah sambil menunggu si cantik berambut coklat. Itu memberitahunya seperti apa Pangeran Kegelapan itu. Anehnya, semua gadis di dalam pemandian air panas juga memperhatikannya, yang membuat sudut bibir Lira terangkat menjadi seringai. "Dia orang yang egois, bodoh, tolol, tidak punya otak, dan bodoh yang tidak memperlakukan gadis dengan baik," kata Lira. "Meskipun aku tidak melihatnya dengan benar, aku yakin adik laki-lakinya sekecil batang korek api." Puff! Epemera menutup mulutnya dengan tangan kanannya, tetapi tubuhnya terus gemetar saat dia menahan tawa yang menggelegak di dalam dadanya. Beberapa jam yang lalu, Lira telah memohon kepada William untuk batang korek api kecilnya, dan si rambut coklat menciumnya berulang kali seolah-olah itu adalah hal yang paling berharga di dunia. Sekarang setelah Half-Elf itu tidak terlihat, dia mulai memfitnahnya karena dia menolak tawarannya untuk melahirkan anaknya, yang menurut Epemera sangat lucu. Petik 2. "Adik laki-laki mana yang kamu bicarakan?" tanya Cherry. Meskipun usianya sudah 16 tahun,
dia dibesarkan di kuil yang hanya dihuni biarawati, jadi dia tidak familiar dengan istilah-istilah yang digunakan Lyra. Si cantik berambut coklat itu berkedip sebelum mencubit pipi gadis itu pelan. Kau tidak perlu tahu, kata Lyra sambil menatap Epemera dengan tatapan peringatan, yang dibalasnya dengan senyum nakal di wajahnya. Lyra cemberut sambil berdiri dan meninggalkan pemandian air panas tanpa menoleh ke belakang. Dia masih sangat kesal dengan cara William menanggapi lamarannya yang tulus untuk mengandung anaknya setelah ancaman Felix dan Ahriman hilang. Meski begitu, dia bersumpah tidak akan menyerah dan bahkan menyusun rencana. Bagian dari rencana itu adalah menyeret Celeste ke dalam perselingkuhan sehingga keutamaan kesucian tidak bisa ikut campur. Celeste, yang sedang berendam dengan tenang di pemandian air panas, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya yang datang entah dari mana. Mengapa tempat ini tiba-tiba menjadi dingin? Pikir Celeste sambil mengamati sekelilingnya mencari jendela yang terbuka tempat masuknya udara. Ia tidak menyadari bahwa dari sudut pandangannya, Epemera sedang menatapnya dengan ekspresi geli di wajahnya. Meskipun William tidak memerintahkannya untuk melakukan apapun pada Celeste, kebajikan keadilan merasa bahwa bukanlah ide yang buruk untuk tetap dekat dengan peri cantik itu, yang dinubuatkan akan menjadi pengantin kegelapan William bab 1132 ini adalah pencuri bawah tanah yang licin, bagian 1. Benua Iblis. Semua leluhur klan iblis di seluruh alam iblis kini telah berkumpul di ibu kota kerajaan untuk mendengarkan sang pewaris kegelapan, yang telah menggantikan Raja Iblis, dalam mengelola urusan benua. Aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas penaklukan kita yang akan datang atas seluruh dunia, kata Felix sambil duduk santai di singgasana yang dulunya milik ayahnya. Mahkota merah di kepalanya bersinar samar-samar dalam cahaya obor yang tergantung di dinding ruang singgasana makan, membuat mereka yang menatapnya merasa tidak nyaman. Bagi mereka yang masih belum tahu, atau tidak percaya berita yang telah menyebar ke seluruh negeri, aku sekarang adalah sang pewaris kegelapan, kata Felix. Pangeran yang dinubuatkan akan menyelimuti dunia ini dalam kegelapan, dan membuatnya tunduk pada kekuasaanku. Dewa kegelapan, kekacauan, dan setan, yang mulia, Ahriman, telah memilihku untuk memimpin ras kita untuk menguasai dunia. Jadi, aku bertanya ini padamu, siapa di antara kalian yang ingin bergabung denganku dalam usaha besar ini? Suara Felix bertemu dengan keheningan memekakan telinga yang berlangsung selama beberapa menit. Bahkan mereka yang telah lama mendukung keinginan Luciel untuk menaklukkan benua tengah dan benua bulan perak, mendapati diri mereka kehilangan kata-kata. Bahkan Patriark klan Gremory, Alpha, hanya bisa menatap Felix seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk berbicara. Felix menyeringai setelah dia disambut dengan keheningan. Dia bahkan tidak tampak terganggu oleh reaksi semua patriark saat mereka menatapnya dengan ketakutan dan kecemasan di wajah mereka. Suatu hari, kata Felix sebelum berdiri dari singgasananya, aku akan memberi kalian semua waktu 1 hari untuk membuat keputusan, karena aku penyayang. Besok, pada waktu yang sama, kalian semua akan kembali ke sini untuk bersumpah setia kepadaku. Tentu saja, jika kalian tidak mau, aku tidak akan memaksa kalian. Kekaisaranku tidak membutuhkan iblis yang tidak berguna di bawah kekuasaanku. Pangeran berambut hijau itu berjalan keluar dari ruang singgasana tanpa menunggu jawaban dari para leluhur yang berdiri terpaku di tanah. Dia yakin bahwa, saat matahari terbenam besok, tidak seorang pun dari para leluhur akan menolak untuk tunduk pada keinginannya. Tanda pisah tanda hubung. Benteng kota Amberfang. Joas duduk di menaranya sambil membaca laporan dari sekutu-sekutunya yang telah pergi ke ibu kota iblis Astray. Dia tahu bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat, dan dia sudah siap untuk itu. Dengan keadaan seperti ini, semua leluhur akan bersumpah setia kepada Felix, karena takut dituntut dan seluruh klan mereka akan dilenyapkan dari alam iblis. Jika semua leluhur setuju besok, Felix akan dapat memobilisasi pasukan mereka dalam 1 hingga 2 minggu, gumam Joas sambil membuat perhitungan di dalam kepalanya. Perang bukanlah masalah sederhana, jadi mereka perlu memastikan bahwa logistik dan jalur pasokan mereka akan mengalir dengan lancar. Sangat disayangkan bahwa taktik gerilya tidak akan berhasil karena mereka memiliki dewa-dewa palsu di pihak mereka. Naga hitam melambaikan tangannya dan proyeksi peta seluruh alam iblis muncul di depannya. Terakhir kali pasukan seperti itu dikumpulkan adalah ketika kita bertempur untuk menaklukkan benua bulan perak, Joas merenung. Jika bukan karena sang penakluk Dungeon, kita pasti sudah berhasil.
Senyum masam muncul di wajah Joas saat dia memikirkan berita yang dia dengar beberapa hari yang lalu. Menurut sumbernya, hampir selusin Dungeon telah benar-benar berhenti memunculkan monster dalam rentang beberapa hari. Setelah penyelidikan mendalam, tim yang telah menjelajah ke bagian terdalam Dungeon tempat inti Dungeon berada tidak menemukan apapun. Ini hanya bisa berarti satu hal, renung Joas. Penakluk Dungeon telah kembali, tapi siapa? Gambaran seorang remaja berambut hitam muncul di dalam pikiran Joas, tetapi yang terakhir masih setengah ragu apakah William benar-benar penakluk Dungeon saat ini. Jika dia benar-benar penakluk Dungeon, lalu mengapa dia tidak menaklukkan ruang bawah tanah di masa lalu? Pikir Joas, mungkinkah ada semacam batasan pada profesi penakluk Dungeon yang tidak kita ketahui? Joas tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, jadi dia tidak bisa memastikan apakah William benar-benar penakluk Dungeon atau tidak. Aku hanya berharap dia tidak berada di pihak Felix. Ekspresi Joas menjadi muram saat memikirkan seseorang yang memiliki kekuatan seperti itu di bawah kendali Felix. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang memiliki pikiran-pikiran ini. Kemunculan penakluk Dungeon bertepatan dengan kenaikan Felix sebagai pewaris kegelapan. Hal ini membuat para raja dan kaisar, dari berbagai kerajaan dan kekaisaran, cukup gelisah karena jika firasat mereka benar maka mereka akan menghadapi pertempuran yang berat. Tetap saja, ada beberapa kabar baik juga, pikir Joas sambil melirik bala bantuan dari Kekaisaran Kreator, serta Kekaisaran Amazon yang telah tiba beberapa hari yang lalu. Setengah dari pasukan dari Akademi Hestia juga telah menempatkan diri mereka di dekat tembok benteng, untuk melindungi diri dari ancaman apapun yang akan datang dari ibu kota iblis. Pasukan manusia lainnya telah menempatkan diri mereka di sepanjang perbatasan benua iblis, untuk berjaga-jaga jika pasukan iblis memilih untuk menggunakan gerbang teleportasi yang tidak mereka ketahui sama sekali. Ini adalah kemungkinan yang telah dibahas aliansi selama pertemuan mereka, dan mereka semua sepakat bahwa mereka tidak boleh menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Ordo Suci Cahaya telah menyatakan bahwa mereka juga akan menempatkan pasukan mereka di sepanjang perbatasan benua tengah untuk bersiap menghadapi kejutan apapun yang telah disiapkan oleh pewaris kegelapan bagi mereka. Ini adalah tata letak perimeter pertahanan aliansi, jelas Ephemera. Dengan ini, kita akan dapat menahan insiden tak terduga apapun saat pasukan iblis memulai invasi mereka. William melihat proyeksi itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia telah menugaskan Lyra dan Ephemera untuk memberitahu dia tentang pergerakan aliansi, sehingga dia dapat melihat di mana mereka menempatkan sebagian besar pasukan mereka. Remaja berambut hitam itu kemudian akan menghindari tempat-tempat itu dan menaklukkan Dungeon di tempat lain. Untuk saat ini, William tidak berniat memulai konflik apapun dengan anggota aliansi. Meskipun dia tidak akan dapat menyembunyikan hilangnya Dungeon Core dari para raja dan kaisar di wilayah mereka masing-masing, menghindari konfrontasi langsung adalah strategi yang paling optimal. Terima kasih, kata William. Teruslah melapor kepadaku jika ada perkembangan penting. Namun, pastikan untuk bersikap hati-hati. Mengerti? Jawab Ephemera. Haruskah kita benar-benar menyembunyikan ini dari Lyra? William mengangguk. Ya, gadis itu menyebalkan, dan aku tidak ingin berbicara dengannya sekarang. Ephemera hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya karena entah bagaimana dia bisa mengerti apa yang coba dikatakan William. Beberapa hari yang lalu, Lyra terus bertanya kepada William beberapa pertanyaan seperti, "Sudah makan? Di mana kamu sekarang? Apakah kamu merindukanku?" yang mencegah Ephemera memberikan laporan lengkap tentang situasi aliansi saat ini. Karena itu, remaja berambut hitam itu memberi perintah halus kepada Ephemera menggunakan lambang merah muda yang muncul di tubuhnya untuk tidak membawa Lyra setiap kali si cantik berambut ungu itu perlu memberikan laporan tentang pergerakan aliansi. Dia akan mengetahuinya cepat atau lambat, kau tahu, kata Ephemera. Tugasmu adalah memastikan dia tidak mengetahuinya, jawab William dengan ekspresi acuh tak acuh. Apakah ada hal lain yang ingin kau laporkan? Ephemera merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Celeste telah pergi ke perpustakaan di dalam Istana Cahaya selama beberapa hari terakhir, lapor Ephemera. Setelah melakukan penyelidikan halus, aku berhasil mengetahui bahwa dia sedang mencari informasi tentang Dewa Kematian. William mengangkat alisnya setelah mendengar laporan Ephemera. Dimengerti, terima kasih atas informasi ini, aku sangat menghargainya. Lalu tentang hadiahnya, seminggu dari sekarang. Mari kita bertemu seminggu dari sekarang, aku akan memberitahukan koordinatnya, jadi pastikan untuk datang sendiri.
Aku tidak akan membawa Lyra bersamaku. Tidak, jawab William. Dia menyebalkan. Ephemera menganggukkan kepalanya. Dimengerti. Meskipun ia merasa kasihan pada temannya, Ephemera tahu bahwa ini adalah yang terbaik. Obsesi Lyra pada William tumbuh dari hari ke hari, dan ia takut jika mereka berdua bertemu, perasaannya yang terpendam akan meledak, yang mungkin akan mengganggu half-elf yang tampan, yang telah berjanji untuk memberinya hadiah atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Bab 1133 ini adalah pencuri ruang bawah tanah yang licin, bagian 2. Byron mengetuk jarinya di atas meja setelah melihat proyeksi benua tengah di depannya. Beberapa titik merah yang berkedip dapat terlihat di berbagai lokasi peta, dan kerutan di wajahnya semakin dalam ketika dia menyadari bahwa tidak ada pola dalam urutan kapan ruang bawah tanah ini ditaklukkan. Meskipun mereka memiliki kecurigaan, sampai mereka memastikan bahwa William memang penakluk ruang bawah tanah, masih ada kemungkinan bahwa insiden ini sama sekali tidak berhubungan dengannya. Yang ditakutkan Byron dan beberapa penguasa adalah bahwa orang ini, yang mereka sebut sebagai penakluk ruang bawah tanah yang baru, mungkin bekerja di bawah perintah Felix. Inilah sebabnya mereka telah mengatur beberapa penyergapan di beberapa ruang bawah tanah untuk melihat sekilas penakluk misterius ini yang mencuri inti ruang bawah tanah di bawah hidung mereka. Namun, mereka menjadi frustrasi ketika mereka menyadari bahwa target mereka dapat melompat dari wilayah utara, selatan, barat, timur, dan tengah benua dalam sekejap, membuat penyergapan mereka sia-sia. Lebih dari 20 ruang bawah tanah dilaporkan telah kehilangan inti mereka selama 2 minggu terakhir, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya. Ini adalah pencuri ruang bawah tanah yang licin, gumam Byron sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kepala Sekolah Akademi Hestia kemudian melambaikan tangannya dan titik-titik merah yang berkedip pada peta menghilang, dan digantikan dengan titik-titik hijau. Itu menunjukkan garis pertahanan di sepanjang wilayah tengah dan utara benua tengah yang akan segera bereaksi begitu benteng Amberfang di benua iblis berhasil ditembus. Aliansi yakin bahwa mereka lebih dari siap untuk menghadapi apapun yang dapat dilemparkan Felix dan Ahriman kepada mereka. Sekarang setelah para peri juga bergabung dengan aliansi mereka, beberapa kapal telah meninggalkan benua bulan perak tempat 1 juta prajurit LT Peri akan bekerja sama dengan ras lain dalam pertarungan mereka melawan kekuatan kegelapan. Ini adalah aliansi terbesar dan terkuat yang pernah dibuat selama ratusan tahun terakhir, gumam Byron. Tetap saja, mengapa ada firasat buruk di benakku bahwa apa yang kita lakukan masih belum cukup untuk menahan ancaman ini? Apakah kita melewatkan sesuatu yang penting? Kepala Sekolah Akademi Hestia merenung selama beberapa menit, tetapi firasat buruk itu menolak untuk pergi. Seolah-olah firasat itu mengejek Byron karena tidak dapat menghubungkan titik-titik itu, yang membuatnya frustrasi. Tanda pisah tanda hubung. Tousan Beast Domain. Shannon mendesah saat dia menelusuri jarinya pada salah satu gambar yang telah dia buat lebih dari 2 minggu lalu. Itu adalah adegan William yang menghukum Lyra, dan wanita rubah berambut perak itu tidak bisa menahan gemetar setiap kali dia memutar ulang adegan itu di kepalanya. Lukisan lain muncul di udara, dan kali ini, di rumah pemandian tempat William merawat Lyra dengan lembut, yang membuat Ephemera merasa iri. Dia menyaksikan dengan tatapan panas saat si cantik berambut ungu menawarkan dirinya kepada William, saat dia menyerahkan dirinya dengan sukarela kepadanya. Shannon benar-benar iri pada mereka karena William telah merangkul kedua kebajikan, yang telah ditundukkan oleh kata-kata, perbuatan, dan karismanya. Wanita rubah muda itu akan berbohong jika dia mengatakan bahwa pikiran untuk bertukar tempat dengan Lyra dan Ephemera tidak terlintas di benaknya. Namun, itu hanya itu. Itu hanya pikiran belaka, yang akan datang dan pergi seperti angin yang lewat. Dia tahu, dengan keyakinan penuh, tentang peran yang harus dia mainkan. Meskipun dia tergoda untuk menghubungi William, dan menghabiskan malam bersamanya, dia menahan diri karena sekarang bukan saatnya. Meskipun dia tidak tahu kapan waktu yang tepat, dia hanya tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk bermain-main dengan half-elf yang tampan, yang saat ini sedang menaklukkan Dungeon kiri dan kanan. Tapi, aku membutuhkannya dalam seminggu, pikir Shannon. Kekuatan topeng itu memudar, dan energinya harus diisi ulang atau aku mungkin secara tidak sengaja membunuh semua sekutunya. Untuk saat ini, haruskah aku pergi dan mencari Ayla? Kita berdua berada di perahu yang sama, dan dia adalah sekutu yang layak untuk usahaku di masa depan.
Wanita rubah muda itu tersenyum di balik topengnya saat dia memikirkan kecantikan malaikat yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari selain berkeliaran di Thousand Beast Domain, mencari hal-hal untuk dilakukan. Bukannya William mengabaikan putri yang pernah menjadi kekasihnya ketika dia masih menjadi Einherjar di Asgard. Dia hanya terlalu sibuk akhir-akhir ini, dan sebagian besar interaksi mereka hanya ketika William membutuhkan perawatan, atau ketika Half-Elf membutuhkan esensi kehidupan Putri Ayla untuk menstabilkan kerusakan dalam jiwanya. Meskipun peran yang dimainkan Putri Ayla saat ini adalah peran kecil, Shannon tahu bahwa ini akan berubah drastis di masa depan. Bagaimana dia tahu itu? Dia tahu itu melalui kekuatan psikisnya. Meskipun dia tidak bisa melihat masa depan seperti Elliot, indranya yang tajam mampu memprediksi aliran takdir seseorang. Sama seperti warna yang dia gunakan pada lukisannya, dia bisa melihat warna yang mengelilingi aura seseorang. Baginya, warna tidak berbohong, dan saat ini, warna Ayla masih hijau tua dan penuh dengan kehidupan. Namun, di tengah semuanya, ada cahaya perak yang bukan miliknya. Shannon telah melihat sekilas wajah yang dikenalnya di dalamnya. Dia telah menggambar kecantikan berambut hitam sebelumnya ketika William pergi ke dunia bernama Bumi, dan bertanya-tanya bagaimana Putri Ayla bisa mendapatkannya. Dia tahu karakter Putri Malaikat itu, dan mengerti bahwa mencuri sesuatu yang penting dari William adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Karena itu masalahnya, hanya ada satu penjelasan. William memberikannya padanya. Shannon menyimpulkan, perannya adalah untuk menjaga hatinya dan melindunginya agar tidak rusak sepenuhnya. Senyum muncul di wajah wanita rubah muda itu saat dia berjalan menuju pintu dengan maksud mencari Putri Ayla. Karena sekarang dia punya gambaran tentang apa yang coba dilindungi Putri Malaikat itu, Shannon akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa hati William tidak jatuh ke tangan yang salah. Bab 1134 melangkah ke barisan demigod. William memejamkan matanya saat kerusakan dalam jiwanya mencapai tahap berikutnya. Kabut gelap keluar dari tubuhnya, dan berputar-putar di sekelilingnya seperti tornado. Saat ini, dia sedang duduk di atas Stadion Glory tempat dia, Lilith, dan Raziel pernah tinggal. Deadlands telah bergabung dengan Thousand Beast Domain, dan telah memberikan domainnya sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh dunia Hestia. Klan Iblis yang telah bergabung dengan William melakukan yang terbaik untuk membantu memulihkannya dengan mengikuti pedoman yang diberikan William kepada mereka. Meskipun listrik adalah konsep asing bagi mereka, ada banyak iblis cerdas, seperti Atron, yang terpesona oleh buku-buku yang dibeli William dari God Shop dan diterjemahkan ke dalam bahasa Hestia. Pembangunan gedung-gedung juga berjalan dengan kecepatan yang baik karena iblis memiliki tubuh yang kuat dan kokoh. Sampai batas tertentu, mereka adalah pekerja yang sempurna. Semua orang bekerja sama untuk mengembalikan Deadlands menjadi kota yang akan segera mendapatkan kembali kejayaannya, mirip seperti sebelumnya, sebelum Kasiti secara paksa dibawa untuk mengembara di kehampaan oleh kekuatan yang berada di luar kendali William. Semua orang menyaksikan dengan kagum saat tornado hitam muncul di pusat kota. Half-Elf telah memastikan bahwa terobosannya tidak akan memengaruhi siapapun di sekitarnya dan memampatkan energi gelap di sekitarnya. Petir hitam meliuk-liuk di sekitar tornado hitam, dan guntur meraung seperti 100 singa yang mengaum pada saat yang sama. Chloe, Carmine, Putri Ayla, Ariadne, Shannon, Vesta, Medusa, dan Anne, merasakan fluktuasi kekuatan di udara, saat William mengambil langkah terakhir dan naik ke Ranks of Demigods. Saat tornado hitam itu menghilang, Chloe segera terbang menuju atap stadion. Shannon di sisi lain, memutar kuasnya dan portal ungu muncul di depannya tempat remaja berambut hitam itu terlihat duduk bersila, dengan bagian atas tubuhnya telanjang untuk dilihat semua orang. Gadis rubah muda itu berjalan memasuki portal dengan santai, yang mendorong gadis-gadis lainnya untuk mengikutinya. Semenit kemudian, semua orang berdiri di atap Glory Shelter, sementara mereka menunggu William untuk mengonsolidasikan kekuatan barunya. Dengan ini, penaklukan ruang bawah tanah oleh Master akan lebih cepat, kata Carmine sambil tersenyum. Kau benar, jawab Shannon. Karena kali ini, aku akan membantunya menaklukkannya. Chloe mengangkat alisnya setelah mendengar pernyataan Shannon, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Entah mengapa, sucubus cantik itu tidak dapat memperkirakan apakah gadis rubah itu lebih kuat darinya atau tidak. Sebagai seseorang yang kecanduan pertempuran, Chloe telah melawan banyak orang kuat. Namun, saat itu, ada sesuatu yang memberitahunya bahwa saat Shannon menjadi serius,
bahkan pelanggar aturannya tidak akan mampu menghentikannya. Kuharap aku juga bisa membantu, gumam Putri Ayla di sampingnya. Shannon menyandarkan kepalanya di bahu putri malaikat itu. Jangan menganggap dirimu tidak berguna, karena akan tiba saatnya Will akan membutuhkan kekuatanmu. Dia menyerap esensi kehidupanku secara teratur. Aku tidak hanya berbicara tentang itu. Tunggu saja, kau akan mengerti betapa pentingnya dirimu baginya. Putri Ayla benar-benar ingin lebih banyak membantu William. Ada saat selama sesi mereka ketika dia memberitahu William bahwa dia bersedia memberinya darahnya sebagai tambahan esensi kehidupannya, tetapi half-elf itu dengan tegas menolak lamarannya. Ketika dia bertanya mengapa, William berkata bahwa dia mungkin akan kecanduan dengan rasa darahnya. Tidak hanya itu, William mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin tidak dapat menahan diri dan memeluknya, karena dia adalah mantan kekasihnya di kehidupan sebelumnya. Saat ini, mereka berdua adalah teman, dan William ingin tetap seperti itu. Putri Ayla memahami hal ini, tetapi dia masih tidak bisa berhenti berpikir bahwa di antara orang-orang di dalam domain 1000 binatang milik remaja berkulit hitam itu, dialah yang paling tidak berguna. Namun, Shannon terus mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin adalah orang terpenting yang dekat dengan William saat ini. Si cantik bak bidadari itu tidak tahu mengapa temannya terus mengatakan hal ini kepadanya. Kau selalu mengatakan ini, Putri Ayla cemberut, tapi, aku tidak merasakan hal yang sama sepertimu. Sabarlah, putriku tersayang, Shannon terkekeh. Waktumu akan tiba, dan saat itu tiba. Mata Shannon berbinar sebentar saat dia membisikkan sesuatu di telinga Putri Ayla. Saat-saat itu tiba, William akan menjadi milik kita, bisik Shannon. Jadi, sampai saat itu tiba, lakukan saja apa yang telah kau lakukan setiap hari, dan serahkan semuanya padaku. Putri Ayla dengan enggan menganggukkan kepalanya saat dia merenungkan apa yang disinggung Shannon. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, dia tidak mengerti dari mana datangnya rasa percaya diri temannya. 5 menit kemudian, William membuka matanya. Dia kemudian mengembuskan gumpalan kegelapan, yang bertahan beberapa saat di depannya seperti asap sebelum menghilang sepenuhnya. Selamat atas terobosanmu, Master, kata Charmaine sambil memberi selamat kepada remaja berambut hitam, yang kekuatannya saat ini membuat jantungnya berdebar kencang. William mengangguk singkat kepada pelayan pribadinya sebelum berdiri perlahan. Charmaine, kumpulkan para pelayan nanti. Anne, kau juga bergabung dengan mereka. Ya, Master, ya, Tuanku. Charmaine dan Anne menundukkan kepala mereka sebagai tanda terima kasih atas perintah William. Ketika half-elf itu melihat Putri Ayla, kilatan hasrat melintas di kedalaman matanya sebelum menghilang sepenuhnya. Kekuatan kegelapan di dalam tubuh William, menginginkan penaklukan, dan di antara para wanita di sekitarnya, kekuatannya bereaksi kuat terhadap putri malaikat itu, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang sangat diinginkan oleh kegelapan. Namun, naluri William menekan keinginan untuk menaklukkan sang putri, yang saat ini sedang menatapnya dengan tatapan khawatir. Paling-paling, dia hanya akan menciumnya selama sesi pemindahan sihir kehidupan mereka, untuk memuaskan hasrat yang luar biasa yang ingin memegang putri malaikat itu dengan erat. William tahu bahwa jika dia tidak melampiaskan hasratnya dengan ciuman sederhana, hasratnya akan menumpuk dan meledak seperti kutukan, melahap habis kecantikan malaikat itu, yang seperti domba yang tidak bersalah, di hadapan serigala besar yang jahat. Seolah merasakan pikirannya, Shannon menggerakkan tubuhnya di depan Putri Ayla untuk menghalangi pandangan William. Hal ini membuat half-elf itu berterima kasih sekaligus kesal kepada wanita rubah bertopeng, yang tampaknya mencegahnya makan sampai dia kenyang. Remaja berambut hitam itu menggelengkan kepalanya saat dia mencoba menghilangkan hasrat yang mencoba menguasai akal sehatnya. Untuk mengubah suasana, dia melirik sucubus cantik di sampingnya dan bertanya padanya. Chloe, apa kemajuan terkini di Orc Dungeon? Tanya William, apakah kau mencapai lantai 70? Ya, jawab Chloe, hanya ruang bos yang tersisa. Aku berpikir untuk membiarkanmu menangani bos agar kau dapat menguji kekuatan baru yang kau miliki. William tersenyum sambil mencium Chloe. Kau sangat perhatian, terima kasih. Apapun untukmu, jawab Chloe sambil memeluk pria yang dicintainya. Orang-orang di Hestia percaya bahwa para demigod yang menjelajahi tanah itu adalah satu-satunya demigod di dunia. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di ruang bawah tanah dengan 80 hingga 90 lantai, monster bos terakhir sebenarnya adalah demigod.
Karena mereka terikat di dalam ruang bawah tanah, mereka tidak dapat melangkah keluar ke dunia luar. Ini juga alasan mengapa Maxwell mampu mengatasi banyak rintangan. Selama masa puncaknya, sang penakluk Dungeon memegang komando atas 10 dewa setengah, yang menghentikan laju pasukan iblis sepenuhnya. Namun, di Dungeon yang memiliki 100 lantai atau lebih, seperti Dungeon Atlantis, bos terakhir sebenarnya adalah Dewa Semu. Inilah sebabnya tidak ada yang mampu menaklukkan mereka, apalagi keluar dari ruang bos hidup-hidup. Setelah mendapatkan kekuatan sang penakluk Dungeon, rahasia ini diperoleh oleh William, yang membuatnya sangat ingin menaklukkan mereka. Sayangnya, dia tidak dapat menggunakan Phoenix Hitam, Seperon, melawan Dewa Semu Atlantis. Medan perang berada di bagian terdalam lautan, dan afinitas unsur Phoenix Hitam sama sekali tidak sebanding dengan lawannya, yang memiliki keuntungan teritorial. Hal ini membuat William tidak punya pilihan selain mencari ruang bawah tanah lain dengan 100 lantai atau lebih di dalamnya. Saat ini, dia adalah yang terlemah di antara pasukan yang bersaing untuk supremasi di Hestia. Felix serta Ordo Suci memiliki dewa-dewa semu di bawah komando mereka. William hanya punya satu, jadi dia membutuhkan setidaknya 3, atau lebih untuk memungkinkannya bergerak tanpa hambatan di tanah tersebut. Meskipun dia bisa memanggil Sun Wukong untuk membantunya dalam pertempuran, dia merasa bahwa selalu bergantung pada Raja Kera tidak akan membantu pertumbuhannya. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk hanya menggunakan sumber daya yang dia miliki saat ini untuk meratakan medan perang. Ruang bawah tanah dengan dewa-dewa semu di dalamnya cukup istimewa. Mereka tidak ditemukan di tempat-tempat biasa. Tidak, mereka hanya ditemukan di domain terlarang, seperti tempat suci ketujuh. Sekarang setelah William menarik perhatian para penguasa benua tengah, dia memutuskan untuk bersembunyi dan mengabaikan radar mereka sebentar dan mengunjungi tanah terlarang satu persatu. Kurasa aku akan pergi ke Seven Sanctum untuk saat ini, pikir William. Sebaiknya berhenti di Thread City of Alabaster untuk menemui Haled. William kemudian melirik Vesta, Ariadne, dan Anne, yang telah dilihatnya dalam mimpinya bersama Haled, Pearl, Priscilla, Amelia, serta seorang halfling yang tampak seperti boneka. Dia telah bertemu dengan semua wanita ini, kecuali halfling yang tingginya hanya sedikit lebih dari 3 kaki dalam mimpinya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika semua wanita ini berkumpul, tetapi ada sesuatu yang memberitahu William bahwa dia akan segera mengetahuinya. Begitu dia telah mengumpulkan semua wanita muda ini di dalam Thousand Beast Domain miliknya bab 1135 apakah ada manfaatnya. Kota Dagang Alabaster. Haled mendesah saat membaca berita yang diterimanya dari salah satu temannya yang bekerja di serikat yang mengkhususkan diri dalam pengumpulan informasi. Saat ini, dunia bawah sedang gempar karena berbagai kerajaan telah memutuskan untuk mengerahkan pasukan mereka. Perang salib besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan para iblis, yang dikabarkan akan segera menyerang benua tengah, sedang berlangsung. Hal ini membuat dunia bawah cukup sibuk karena beberapa dari mereka menawarkan jasa mereka sebagai tentara bayaran. Mereka benar-benar tidak peduli siapa yang memenangkan perang antar ras. Bagi mereka, keuntungan lebih penting. Will, di mana kamu? Gumam Haled saat meletakkan dokumen itu di atas mejanya. Aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Kebetulan sekali, aku juga ingin bertemu denganmu, Haled. Wanita half-elf itu melompat ketakutan, tetapi kakinya membentur bagian atas mejanya, membuatnya berjongkok kesakitan. Mata hijaunya yang indah, yang mirip dengan William di masa lalu, berkaca-kaca saat dia menatapnya dengan wajah yang dipenuhi ketidakadilan. Namun, tubuhnya menegang saat tatapannya mendarat pada half-elf yang familiar dan tidak dikenal yang sedang menatapnya dengan senyum jahat di wajahnya. "Kakak William, kan?" Haled bertanya dengan ekspresi ragu di wajahnya. "Ya," jawab William sambil berjongkok untuk menggunakan mantra penyembuhan di lutut wanita half-elf itu. "Kau seharusnya lebih berhati-hati lain kali, Haled." Tak lama kemudian, rasa sakit yang dirasakan Haled memudar seperti mimpi, dan dia membiarkan William membantunya berdiri. Haled menatap William selama 1 menit penuh sebelum menyuarakan pikirannya. "Kau telah berubah," kata Haled. "Bahkan auramu telah berubah." "Perubahan adalah satu-satunya hal yang tak terelakkan di dunia ini," jawab William sambil tersenyum. "Kau juga berubah sejak terakhir kali kita bertemu." Haled yang sopan dan santun terlihat bagus, tapi aku lebih suka dirimu yang sekarang dengan rambut terurai. Haled tersipu saat dia menundukkan pandangannya.
Alasan mengapa dia memutuskan untuk membiarkan rambutnya terurai adalah karena William menyukai gadis dengan gaya rambut seperti ini. Hampir semua istri William memiliki gaya rambut ini, dan wanita half-elf itu berpikir bahwa gaya rambut itu memang membawa pesona yang lebih feminin ke wajahnya, dibandingkan dengan kuncir kuda yang selalu dia miliki setiap kali dia berpatroli di perbatasan wilayah mereka. Aku hanya memiliki gaya rambut ini setiap kali aku tidak bertugas di lapangan, jawab Khaled. Apakah kau benar-benar menyukainya? Ya, William mengangguk. Itu menonjolkan pesona alamimu. Half-elf itu kemudian duduk dan memberi isyarat agar Khaled juga duduk. Seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu, dan Khaled adalah pengunjung yang datang mengunjunginya. Khaled tampaknya telah melupakan fakta ini, saat ia duduk, dan bahkan berterima kasih kepada William karena telah mengundangnya untuk duduk. Will, aku sudah mendengar banyak hal, tetapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, kata Khaled. Apakah kau sekarang benar-benar pangeran kegelapan yang ada dalam ramalan peri? Mungkin, jawab William. Mereka menyebutku sebagai pangeran kegelapan, tetapi aku tidak terlahir sebagai bangsawan, dan aku juga tidak mengenakan mahkota. Tidakkah kau merasa itu aneh? Tetapi, yang mengenakan mahkota disebut sebagai pewaris kegelapan, bantah Khaled. Jadi, secara teknis, itu membuatmu menjadi pangeran secara otomatis, kan? Ada sedikit keraguan dalam suara Khaled, yang membuktikan bahwa kesimpulan yang telah diambilnya beberapa waktu lalu mudah dipengaruhi oleh kata-kata William. William terkekeh. Lihat, bahkan kau terdengar tidak yakin. Berhentilah menggodaku, Khaled cemberut. Kau pangeran atau bukan? Seperti yang kukatakan, aku tidak tahu. Orang-orang memanggilku seperti itu, tetapi sebenarnya, aku tidak begitu tahu. Petik 2 titik. Bagaimana ini bisa terjadi? Khaled mencubit pangkal hidungnya sebelum menatap half-elf tampan di depannya. Setelah keterkejutan awalnya memudar, dia mulai merasakan kupu-kupu di perutnya, saat senyum jahat William seolah menariknya. Kalau saja aku beberapa tahun lebih muda, aku pasti akan memberimu kesempatan, gumam Khaled tanpa sadar. Baru setelah kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menyadari bahwa dia telah mengungkapkan pikirannya dengan lantang. Half-elf itu panik dan segera melambaikan tangannya seperti ikan yang keluar dari air. William hanya terkekeh sambil mengangkat kedua tangannya untuk menenangkan Lady Half-elf yang panik, yang berpikir untuk menggali lubang untuk mengubur dirinya di dalamnya. Aku juga menyukai pesona dewasa Held, jadi kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, William meyakinkannya. Sebenarnya, kamu sendiri juga cantik. Aku terkesan karena belum ada yang menyatakan cinta padamu sampai sekarang. Banyak yang cocok, tapi aku menolak semuanya. Kenapa? Aku hanya merasa mereka tidak cocok denganku. Lagi pula, aku wanita yang lurus, jawab Khaled. Ada beberapa hal yang tidak kusuka. William meletakkan dagunya di punggung tangannya yang saling bertautan, sambil menatap Khaled sambil tersenyum. Bagaimana denganku? Tanya William. Menurutmu, apakah kau cocok denganku? Kurasa tidak. Kau yakin? Mungkin aku tidak terlihat seperti itu, tapi aku juga menyukai wanita yang lurus. Khaled berkedip. Benarkah? Ya, jawab William. Bagaimana? Mau pindah ke sisi gelap? William tidak berencana mengajak Khaled untuk bergabung dengannya saat ia ingin mengunjunginya di kota Alabaster. Ia hanya ingin melihat keadaannya saat ini karena ia menganggap Lady Half-elf sebagai teman, tetapi instingnya mengatakan bahwa ia harus melindunginya, sementara perang belum dimulai. Kau ingin aku bergabung denganmu di sisi gelap? Tanya Khaled. Kenapa? Pertanyaan yang bagus, jawab William. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini, jadi ia memutuskan untuk menjawab dengan jujur. Aku punya firasat bahwa jika kau bersamaku, aku akan dapat melihat sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang tak terduga? Seperti apa yang terjadi saat kau mengumpulkan Dragon Balls? Dragon Balls? William tersenyum sambil menempelkan jarinya di bibirnya. Jangan katakan itu keras-keras. Dewa Hak Cipta mungkin mendengar kita. Ia menyebalkan jika menyangkut hal-hal seperti ini. Khaled dengan enggan menganggukkan kepalanya karena ia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan William. Khaled, aku tahu ini agak mendadak, tetapi maukah kau mempertimbangkan untuk bergabung denganku? Tanya William. Khaled menatap William dengan ekspresi serius di wajahnya sebelum memberikan jawabannya. Apa yang kudapatkan jika bergabung denganmu? Apakah ada keuntungan? Ya, kau boleh bersamaku. Wanita half-elf itu kemudian mengulurkan tangan untuk memegang tangan William.
Aku ikut, kata Khaled dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Meskipun William tidak mengatakannya secara eksplisit, janji yang tersembunyi dalam kata-katanya bergema di dalam dirinya dengan sangat jelas. Meskipun tampaknya ia akan menjual jiwanya kepada iblis, Khaled merasa harganya sepadan. Bagaimanapun, ada saat ketika ia berpikir bahwa perasaan yang bersemi di hatinya hanya akan tetap menjadi mimpi yang mustahil. Tidak perlu terburu-buru, aku tidak akan pergi kemanapun malam ini. Cium, jilat. Baiklah, terserah padamu. Khaled sibuk mencium, menjilati, dan mengisap penis William, yang membuatnya tidak bisa berhenti. Setelah memutuskan untuk bersama half-elf yang tampan itu, hal pertama yang dimintanya adalah agar William memeluknya. Sebenarnya, half-elf yang cantik itu mengira bahwa dia hanya bermimpi ketika remaja berambut hitam itu muncul di dalam kamarnya, dan memintanya untuk bergabung dengannya di sisi gelap 1 jam yang lalu. Dia merasa bahwa karena dia tidak akan kehilangan apapun, dia akan berkata ya dan memastikan sendiri apakah William berbohong padanya atau tidak. Baru setelah mereka berdua mandi bersama, Khaled benar-benar menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Jadi, disinilah dia sekarang, melayani William di tempat tidurnya sendiri, dan mencium kejantanan yang akan segera membuatnya menjadi wanita. Setelah pembicaraan mereka di bak mandi, William menyadari rasa tidak aman Khaled yang selama ini dia simpan di dalam hatinya. Pertama, itu adalah usianya, dia berusia pertengahan 30-an, dan berpikir bahwa William tidak menyukai wanita yang lebih tua, dan lebih menyukai wanita muda dan cantik seperti istri-istrinya. Meskipun dia tidak berniat menjadi salah satu istrinya, dan baik-baik saja menjadi selirnya, wanita half-elf itu berpikir bahwa dia terlalu tua untuk pria muda di depannya. Sebagai seorang half-elf, dia tampak seperti wanita yang luar biasa, yang hanya tampak berusia pertengahan 20-an, bukannya 30-an. Dia memiliki aura dewasa di sekelilingnya, tetapi kedewasaan ini menghilang setiap kali dia bersama William. Di hadapan remaja berambut hitam itu, dia hanyalah seorang gadis yang hatinya berdebar kencang untuk half-elf yang telah menaklukkan lantai Asgard. Bagi Khaled, William bagaikan mercusuar bagi ras mereka. Ras yang merupakan half-elf dan half-human. Mereka adalah para blasteran yang dituntut oleh para elf karena tidak suci, dan didambakan oleh para manusia sebagai budak, karena kecantikan mereka yang luar biasa. Khaled, kau pikir kau sudah tua, tetapi sebenarnya, kau tidak setua itu, kata William lembut sambil menepuk pelan kepala wanita half-elf itu, yang sedang linglung setelah mencicipi penisnya. Petik 2 titik. Hah, begitu katamu. Tetapi bukankah aku yang tertua di haremmu? Tanya Khaled sambil berhenti mencium penis William. Tidak, jawab William. Seorang wanita cantik berambut hitam lebih tua darimu, dan menurutku pesona kewanitaannya cukup menawan. Kau tidak berbohong, kan? Tidak, namanya Nisa. Kamu mungkin akan bertemu dengannya cepat atau lambat. Namun, dia agak pemalu jadi dia memakai kerudung. Benarkah? Tanya Khaled. Ia merasa wanita tua ini cukup menarik bagi William untuk mengatakan bahwa ia cukup menawan. Ya, jawab William dengan seringai nakal. Tapi, rasa malunya hilang begitu ia membuka cadar yang menutupi wajahnya, sama seperti dirimu saat ini, saat aku membuka pakaianmu. Khaled tersipu karena ia tidak dapat membantah perkataan William. Saat itu, ia bahkan tidak dapat bermimpi untuk berlutut, sambil menjilati dan mencium benda milik pria dengan canggung karena ia sama sekali tidak memiliki pengalaman. Dengan bimbingan William, ia mulai memahami berbagai hal sambil mempersiapkan hatinya untuk apa yang akan terjadi. Kurasa itu sudah cukup, kata William sambil menarik Khaled untuk duduk di pangkuannya dan menciumnya. Kau cantik, Khaled. Siapapun yang mengatakan sebaliknya berbohong. Lagi pula, kau adalah half-elf. Usia bukanlah sesuatu yang perlu kau khawatirkan selama 100 tahun ke depan. Percayalah pada dirimu sendiri. Khaled menganggukkan kepalanya sebelum berinisiatif mencium bibir William. Karena belum berpengalaman, yang dilakukannya hanyalah mengecup bibir William berulang kali, sementara remaja berambut hitam itu memegang pinggangnya, membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. William tidak terburu-buru menjadikan Khaled sebagai wanitanya. Yang sedang dilakukannya saat ini adalah membiarkannya menghilangkan rasa rendah dirinya, dan mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri sebagai seorang wanita. Ajari aku cara mencium, kata Khaled lembut setelah ia puas mencium bibir William. Ajari aku cara yang kau suka. Baiklah, jawab William sambil meletakkan tangannya di belakang kepala Khaled dan menariknya lebih dekat.
Dengan lembut dan perlahan, ia menempelkan bibirnya ke bibir lembut Haled dan membelahnya dengan lidahnya. Tak lama kemudian, half-elf yang cantik itu mendapati dirinya perlahan-lahan diajari oleh lidah William, saat lidahnya dengan sabar menuntun lidahnya sendiri untuk menjalinnya di dalam mulutnya. Beberapa menit kemudian, bibir mereka terbuka saat Haled mencoba mengatur napasnya. Itu cukup intens, komentar Haled setelah ia pulih. William tersenyum sambil menariknya mendekat untuk mencium pipi kanannya sebelum berbisik di telinganya. Baiklah, kau bisa melakukannya dengan kecepatanmu sendiri, kita masih punya waktu T. Sebelum half-elf itu bisa menyelesaikan kata-katanya, ketukan keras terdengar di pintu, yang membuat tubuh Haled menegang. Wakil Komandan, apakah kau di sini? Salah satu bawahan Haled bertanya dari luar pintu. Komandan ingin bertemu denganmu. William tersenyum sambil menatap wanita cantik yang panik, yang tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa kau tidak menjawabnya dulu? Kata William sebelum meremas payudara kanan Haled dengan lembut, membuat yang terakhir terengah-engah. Will, sekarang bukan saatnya untuk ini. Mek. Jangan pedulikan aku, jawab saja pintunya. William tersenyum nakal saat dia menggendong Haled keluar dari kamar tidur sampai mereka tiba di ambang pintu. Teruskan, bisik William menggoda di telinganya yang berwarna merah. Jawab dia. Haled mengangguk saat dia menjawab dari sisi lain pintu. Karena dia telanjang, dia tidak berani membukanya, dan menunjukkan kepada bawahannya dirinya yang tidak senonoh, yang sedang dibelai oleh tangan-tangan jahat dari half-elf yang tampan pada saat itu juga. Aku di sini, apa yang Komandan inginkan, GGH, kata Haled. Wakil Komandan, apakah Anda baik-baik saja? Suara Anda terdengar agak serak, jawab bawahan Haled. Apakah Anda tidak enak badan? Tidak apa-apa. Aku, katakan saja padaku. Apahah? Komandan, ingin. Bawahan Haled dapat melihat bahwa atasannya itu tampaknya tidak seperti biasanya. Dia, dan juga beberapa pria lainnya, terpikat pada wakil komandan mereka, tetapi kepribadiannya yang lugas mencegah mereka untuk mengejarnya dengan serius. Meskipun dia cantik, mereka merasa bahwa mereka akan dipaksa untuk menjadi orang yang sangat patuh pada aturan jika half-elf yang cantik itu menjadi kekasih mereka. Komandan baru saja memintaku untuk memberitahu bahwa dia mencarimu. Namun, jika kamu tidak enak badan, aku akan memberitahunya saja, Wakil Komandan. Hah, sebenarnya aku masuk angin, jawab Haled saat dia merasakan jilatan William, dan menghisap bagian dalam buah terlarangnya, sementara dia bersandar di pintu. Panas, dan basah, dan membuatku pusing. Panas dan basah ya. Kedengarannya seperti penyakit serius. Apakah kamu butuh sesuatu, Wakil Komandan? Mungkin beberapa obat untuk membantu Anda pulih lebih cepat. Saya ingin. Benda keras di dalam diri saya. Hah, apakah Anda berbicara tentang pil obat? Tanya bawahan itu. Jangan khawatir Wakil Komandan. Saya akan memberikannya kepada Anda segera setelah saya melaporkan kepada Komandan tentang flu Anda. Terima kasih, tolong. Saya tidak sabar lagi. Hah, saya menginginkannya sekarang. Suara serak Haled membuat pemuda di luar pintu tersipu karena suaranya yang seksi, dan beruap yang tampaknya telah mencapai batasnya. Mengerti. Aku akan kembali secepatnya, Wakil Komandan. Suara langkah kaki terdengar berlari menjauh dari pintu. Tetapi Haled tidak peduli lagi. Dia hanya bersandar di dinding di sampingnya dengan kedua tangannya, sambil mengangkat pinggulnya untuk bersiap menerima apa yang akan datang dari pria yang menggesekkan kejantanannya di pintu masuknya. Apakah tombolmu dihidupkan setelah berbicara dengan bawahanmu? William bertanya dengan nada menggoda. Apakah kamu merasa senang dengan kemungkinan ditemukan oleh seseorang yang menyukaimu? Tolong, berhenti. Hah, menggertakku? Pinta Haled sambil menggerakkan pinggulnya untuk menggesekkan benda milik William yang menempel di pantatnya. Serius, kau seperti kucing yang sedang birahi. William tersenyum sambil memegang pinggang Haled dengan erat. Mungkin aku terlalu memaksakanmu saat kau berbicara dengan bawahanmu. Nah, kau mau ini? Ya, aku menginginkannya, jawab Haled. Aku sudah lama menginginkannya. Jadikan aku milikmu, Will. Suara basah dan basah dari keperawanan Haled bergema di pintu saat William menggodanya dengan alat kelaminnya. Wakil komandan cantik dari pasukan pertahanan kota Alabaster itu menoleh untuk menatap William dengan ekspresi tidak senonoh di wajahnya, saat tubuhnya bergetar, dan ingin sekali William menyatu dengannya. William melirik tubuh Haled yang dewasa dan cantik dengan penuh hasrat.
Payudaranya yang indah, kakinya yang ramping, dan pahanya yang seksi, semuanya kini menjadi miliknya. Aku akan menodaimu sekarang, kata William lembut saat dia perlahan menggerakkan pinggulnya ke depan untuk mengambil kesucian Haled yang telah dia lindungi selama bertahun-tahun. Jauh di dalam rahimmu, desahan pelan keluar dari bibir Haled saat alat kelamin William mendorong melalui lipatan terdalam keperawanannya. Alih-alih rasa sakit, yang dia rasakan adalah kebahagiaan, karena mimpinya kini telah menjadi kenyataan. Ya, aku milikmu, jawab Haled sambil air mata mengalir di sisi wajahnya. Beberapa detik kemudian, setetes darah juga jatuh ke lantai, sementara William mencium tengkuknya membuatnya merasa dicintai. Tak lama kemudian, tubuhnya bergetar saat William menggerakkan pinggulnya dengan irama yang mantap, yang membuat kakinya lemas. Tangannya perlahan meluncur turun di dinding, dan satu-satunya yang menopang tubuhnya adalah tangan William, yang dengan kuat menahan pinggulnya di tempatnya. Beberapa menit kemudian, remaja berambut hitam itu menepati janjinya saat ia menodai rahim Haled dengan warnanya. Saat tubuh half-elf yang cantik itu meluncur di lantai, bermandikan cahaya sisa perasaan menyenangkan yang masih membuat seluruh tubuhnya gemetar, ketukan terdengar di pintu. Wakil Komandan, saya kembali dengan pil obat, kata bawahan Haled melalui pintu. Bolehkah saya masuk? William menyeringai saat pandangannya melewati pintu untuk melihat pemuda tampan yang tampaknya berusia awal 20-an. Tatapan remaja berambut hitam itu kemudian bergerak ke bawah untuk melihat half-elf yang mengulurkan tangannya ke arah kejantanannya, dan menggunakan bibirnya yang lembut dan menggoda untuk membersihkan sisa-sisa percintaan mereka dengan lidah merah mudanya. Setelah 1 menit berlalu dan tidak mendengar jawaban, bawahan Haled mengetuk pintu sekali lagi dan meninggikan suaranya. Wakil Komandan, apakah Anda sudah bangun? Bolehkah saya masuk? Pintu terbuka sedikit, dan wajah Haled yang memerah muncul di hadapan bawahannya. Terima kasih, tapi saya baru saja minum obat saya, kata Haled dengan suara menggoda dan serak yang membuat bawahannya tersipu. Rasanya agak pahit, tapi sekarang saya merasa lebih baik karenanya. Tolong, katakan pada komandan bahwa aku akan mengambil cuti untuk sementara waktu. Aku tidak akan melapor ke barak untuk sementara waktu. Dedi mengerti, kata pemuda itu sebelum memberi hormat pada Haled. Sampai jumpa beberapa hari lagi, wakil komandan. Memem, gumam Haled sebelum menutup pintu. Setelah mengunci pintu dengan kuat, dia berlutut di lantai dan kembali membersihkan benda yang membuatnya menjadi wanita. Tubuhnya masih terasa panas, tetapi dia merasakan demam yang berbeda. Haled tahu bahwa dia perlu minum obat pahitnya lagi. Namun, agar itu terjadi, dia perlu memastikan bahwa remaja berambut hitam itu, yang membelai sisi wajahnya dengan lembut, juga merasa baik. Dengan begitu, dia bisa menyuntikkan obat yang diinginkannya ke dalam tubuhnya yang panas dan demam, hingga dunianya berubah sepenuhnya menjadi putih. Haled tertidur lelap di tempat tidur, sementara William memandang kota dari jendela kamarnya. Sangat damai, kata William lembut. Tapi, berapa lama kedamaian ini akan berlangsung? Half-elf itu tahu bahwa perang tidak akan terjadi saat ini juga, karena semua orang butuh waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran di depan. Menurut perkiraan kasarnya, Felix dan Ahriman akan butuh waktu sebulan untuk mempersenjatai klan iblis, agar bisa memulai serangan mereka. Joas bilang benteng Amberfang bisa menahan mereka selama 1 atau 2 bulan, gumam William. Tapi, itu hanya benar jika iblis tidak punya cara untuk melewati benteng itu sepenuhnya. Paling tidak, aku punya waktu sekitar 2 bulan untuk menaklukkan salah satu Dungeon peringkat SS. William tahu bahwa kecuali dia berhasil mendapatkan Dewa Semu lain sebagai bawahannya, mustahil baginya untuk menang melawan pasukan Felix dalam konfrontasi langsung. Half-elf itu tidak hanya berjaga-jaga terhadap pewaris kegelapan, tetapi juga terhadap faksi-faksi di benua tengah dan benua bulan perak. Dia tidak cukup delusi untuk berpikir bahwa tidak ada dari mereka yang menganggapnya sebagai musuh. Jika Ordo Suci Cahaya menyerangnya, maka ada orang lain yang ingin menangkapnya juga. Gemerisik spray terdengar di belakangnya, tetapi William tidak menoleh dan terus menatap kota alabaster. Yang damai. Segera, 2 tangan kasar melilit tubuhnya, pada saat yang sama 2 puncak lembut menekan punggungnya. Apa yang kamu pikirkan, Will? Tanya Haled sambil memegang William dengan erat. Bahkan sekarang, dia takut bahwa semua yang baru saja terjadi padanya adalah mimpi, dan itu akan hilang begitu dia bangun. Aku pikir kota ini sangat indah dan damai, jawab William. Aku bangga padamu,
Hallet. Kamu mampu membuat kota alabaster berkembang tanpa khawatir tentang penjahat dunia bawah yang menginginkannya dari kejauhan. Hallet memeluk William lebih erat karena kata-kata half-elf itu membuatnya merasa sangat senang. Semua orang suka dipuji, terutama ketika pujian itu datang dari orang yang sangat kamu hormati. Jangan tinggalkan aku, oke? Kata Hallet dengan suara gemetar. Jika ini mimpi, jangan pernah bangunkan aku. William menepuk pelan tangan yang memeluknya dari belakang, saat dia berbalik untuk menghadapi wakil komandan yang cantik yang telah dia akui sebagai miliknya. Ini bukan mimpi, jawab William. Dan aku tidak akan meninggalkanmu. Bukankah sudah kukatakan, kau milikku. Selain itu, aku baru tahu bahwa karena kita berdua adalah half-elf, tubuh kita sangat cocok. Apakah ini masalah ras? Tangan nakal William kemudian membelai pantat Hallet, membuat wanita half-elf itu menggigil. Will, kata Hallet sambil menatap mata William dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku tidak menginginkan hubungan yang rumit. Aku tahu kau tidak mencintaiku sebanyak kau mencintai istrimu. Aku baik-baik saja dengan itu. Yang ku minta hanyalah kau tidak mencampakkanku setelah kau bosan padaku. Dimengerti, komentar William. Aku berjanji tidak akan mencampakkanmu. Terima kasih. Itu saja yang ku minta. Memem. Keduanya berciuman sebelum pergi ke kamar mandi bersama. William berencana untuk membawa Hallet ke dalam Tousan Beast domainnya saat ia menjelajahi Seven Sanctum untuk mencari Dungeon yang tersembunyi di dalamnya. Sebenarnya, pikiran untuk kembali ke benua selatan untuk menemui Wendy dan ST terlintas di benaknya berkali-kali. Namun, setiap kali terlintas, ia memaksa dirinya untuk menepis gagasan itu. Sejujurnya, William merasa takut. Ia takut bahwa ia akan secara tidak sengaja merusak keduanya dan membuat mereka jatuh ke dalam kegelapan bersamanya. Wendy adalah istri pertamanya, dan memiliki tempat khusus di hatinya, dan ST adalah teman pertamanya, dan sahabatnya, yang telah menjadi kekasihnya. Keduanya istimewa baginya, dan keinginannya untuk sepenuhnya menodai mereka dan melucuti kepolosan mereka, seperti Chloe, begitu kuat hingga menyakitkan. Karena itu, ia memilih untuk menjauh dari mereka. Hallet benar, perasaan cintanya terhadapnya tidak sekuat perasaan yang ia miliki terhadap istri-istrinya, dan tunangan-tunangannya. Ada kalanya ia ingin merusak Lilith, tetapi ia selalu menahan diri. Mungkin Lilith merasakan hal yang sama, jadi ia memilih untuk tinggal di lantai Asgard, untuk memberi William ketenangan pikiran. Ini juga sebabnya William merasakan dorongan kuat untuk melampiaskan hasrat tubuhnya dengan wanita lain. Kerusakan dalam jiwanya, dan mungkin karena telah menyatu dengan Donger, libidonya telah tumbuh drastis dibandingkan dengan sebelumnya. Sebenarnya, orang yang berada dalam bahaya karena dorongan tiba-tibanya itu tidak lain adalah Putri Ayla, yang tinggal di dalam wilayah 1000 binatang miliknya. William, lebih dari satu kali, hampir menancapkan taringnya pada Chloe, karena bisikan kegelapan dalam jiwanya. Karena itu, ia akan bercinta dengan Chloe untuk memuaskan pikiran-pikiran penuh nafsu di kepalanya, sebelum ia pergi ke Ayla untuk meminta bantuannya menstabilkan jiwanya. Sebagai sucubus, Chloe lebih dari mampu menyerap hasratnya, juga kegelapan, tanpa mengalami efek samping. Apapun, anehnya, ia tidak menganggap sucubus berambut hitam itu sebagai pengganti istri-istrinya, dan belajar untuk mencintainya juga. Meskipun itu tidak sekuat perasaannya terhadap istri-istrinya, Chloe sekarang menjadi orang kepercayaan William yang paling terpercaya, sementara istri-istrinya tidak ada di dekatnya. Maafkan aku, Wendy, ST, pikir William sambil menggigit dada Hallet yang indah untuk memuaskan dahaga darah yang muncul karena mengingat kedua istrinya yang menunggunya di benua selatan. Aku tidak akan bertemu kalian berdua, dalam waktu dekat. Saat darah Hallet yang kental mengalir di bibir William, lengannya juga melingkarinya. Kedua half-elf, yang sedang memikirkan orang-orang yang mereka cintai, berpelukan erat bab 1138 akhirnya, aku menemukan kalian bajingan. Seven Sanctum, sudah lama, kata William sambil menatap pintu masuk Forbidden Ground di depannya. Dia punya banyak kenangan tentang tempat ini, dan bahkan mengingatnya dengan sayang. Kalau bukan karena Lilith dan dirinya yang jatuh ke sungai Samsara, dia mungkin tidak akan bertemu calon putrinya, Raisel, yang telah mengizinkannya dan Lilith untuk memberi kesempatan pada hubungan mereka. William berjalan lurus menuju pintu masuk dengan senyum nakal di wajahnya. Saat itu, satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah bagaimana bertahan hidup di wilayah yang dikelilingi oleh myriad beasts yang tak terhitung jumlahnya,
yang dapat dengan mudah mengakhiri hidup mereka seolah-olah mereka hanya sedang memotong rumput. Sekarang, semuanya berbeda, ya, renung William. Sekarang, semuanya berbeda. Saat kabut memudar di depannya, William muncul di pemandangan yang sudah dikenalnya. Itu adalah hutan yang sama tempat dia muncul di masa lalu, dan itu membuatnya merasa nostalgia. Pergi dan terbanglah ke seluruh wilayah ini, perintah William saat beberapa portal muncul di sekelilingnya. Semua burung pelangi terbang ke arah yang berbeda, membantu William memetakan seluruh wilayah terlarang. Saat itu, dia hanya mencari aula petir dan tidak punya waktu untuk menjelajahi wilayah itu secara penuh. Sekarang setelah dia mencari ruang bawah tanah peringkat SS, sudah waktunya untuk memeriksa setiap sudut dan celah wilayah yang akan dia taklukkan sebagai miliknya. Hanya dalam semenit setelah muncul di dalam tempat suci ketujuh, sepertiga dari burung pelangi telah mati setelah mereka diserang oleh binatang 1000 tahun dan binatang segudang yang tinggal di dalam wilayah itu. William menyeringai saat dia berubah menjadi kabut hitam dan menuju ke barat, tempat sebagian besar pasukannya telah dihancurkan. Beberapa burung nasar, dengan lebar sayap 6 meter, mengitari langit saat mereka menyerang burung pelangi, yang mereka pikir semuanya adalah makanan. Namun, yang membuat mereka kecewa, burung-burung ini memiliki kepribadian yang sangat meledak-ledak, dan memilih untuk menghancurkan diri sendiri di dalam mulut mereka, menyebabkan mereka kesakitan dan menderita. Ketika William tiba di tempat kejadian, selusin burung nasar hitam raksasa yang dikenal dengan nama cakar kesedihan, terlihat menyerang burung pelangi yang melawan dengan mengutuk musuh-musuh mereka sebelum menghancurkan diri mereka sendiri. 8 binatang milenium puncak, dan 4 binatang segudang. Lumayan, gumam William saat ia langsung muncul di depan yang terbesar, dan terkuat di antara burung nasar. Tanpa sepatah kata pun, William menamparkan burung nasar raksasa itu, membuatnya jatuh ke tanah seperti bola tenis. Burung nasar yang melihat pemandangan ini, segera mengepakkan sayap mereka yang perkasa untuk mundur, tetapi William tidak berniat membiarkan mereka lolos. Hanya dengan beberapa tamparan, semua burung nasar jatuh ke tanah, menjerit kesakitan. Kalian akan menjadi umpan meriam yang bagus, kata William sambil menekankan tangannya ke alpa dari kawanan, dan dengan paksa merusaknya dengan kekuatan kegelapan. Myriad Beast berjuang dengan setiap serat keberadaannya, tetapi ia hanya mampu bertahan selama 1 menit sebelum kesadarannya sepenuhnya ditimpa oleh kekuatan William. Para Vulture yang melihat ini langsung menjerit panik, dan bahkan mencoba memohon William untuk mengasihani mereka, tetapi Half-Elf tidak mendengarkan teriakan penyesalan mereka. Satu persatu, William telah menjadikan semua Vulture sebagai bawahannya, dan memerintahkan mereka untuk terbang di sekitar Seven Sanctum, dan mengambil alih tugas Rainbow Bird yang telah mereka bunuh. Seiring dengan semakin banyaknya Angrai Bird yang mati, bawahan William bertambah banyak. Bagian yang menakutkan tentang ini adalah bahwa monster yang baru ditambahkan di legionnya semuanya adalah Pig Millennial Beast, dan Myriad Beast. 1 jam kemudian, B1 dan B2 menemukan sarang tikus teror, yang membuat senyum jahat Half-Elf itu melebar. Akhirnya, aku menemukan kalian bajingan, kata William sambil menggunakan skill Lightning Strider-nya untuk tiba di lokasi tempat kedua burung bodoh itu menemukan buruan mereka. William secara khusus memerintahkan burung pelangi untuk memberitahunya jika mereka melihat tikus raksasa di sekitar sana. Half-Elf itu ingin menyelesaikan masalah dengan mereka, jadi dia sangat antusias setelah bawahannya menemukan sarang mereka. Begitu William muncul di langit di atas sarang tikus teror, tikus-tikus yang berada di luar menjaga pintu masuk sarang itu semuanya mendesis kepada William seperti ular. Bukan hanya kalian yang suka membalas dendam pada orang lain, kata William. Aku di sini untuk membalas kalian semua atas pengalaman traumatis yang kalian berikan kepadaku dan istriku saat itu. William merentangkan tangannya, dan kubah cahaya hitam menyelimuti sarang tikus teror, serta tanah di bawahnya. Dia tidak berniat membiarkan tikus-tikus itu lolos, jadi dia menjebak mereka di dalam Darkest Domain miliknya. Tak lama kemudian, ratusan tikus menjerit bersamaan ketika William melepaskan aura seorang demigod. Terror Rats adalah monster yang suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika musuh mereka adalah seseorang yang tidak bisa mereka kalahkan dengan jumlah, mereka akan menggunakan taktik kotor untuk membalas dendam. Sayangnya, mereka berhadapan dengan seorang demigod yang baru naik pangkat dan ingin mencoba kekuatannya pada Myriad Beast yang menindasnya saat itu. Semenit kemudian, beberapa ledakan dahsyat mengguncang Dark Domain,
saat William melepaskan rentetan Darkest Beam ke sarang teror Rat, membuat penghuninya menjerit kesakitan dan ketakutan. Setelah tikus terakhir jatuh, William sekali lagi menggunakan metode yang akan mengubah semua tikus menjadi bawahannya dalam perang yang akan datang. Mengenai monster kelas atas, remaja berambut hitam itu bukanlah tandingan bagi pasukan Felix, pasukan Holy Order, selain pasukan gabungan aliansi. Namun, ia berencana untuk mengubah semua monster di dalam Forbidden Domain untuk menutupi kekurangan petarung kuat di pasukannya. Meskipun ia tidak memiliki Pseudo-God, selain Black Phoenix, personelnya sekarang memiliki beberapa myriad beast, dengan Fortire Deathworm menjadi yang terkuat dari semuanya. Lord of the Desert sudah menjadi Pseudo-Demigod, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai pangkat Demigod. William berencana untuk memberinya terobosan, dengan membiarkannya mengonsumsi Power of Darkest, tetapi itu akan melemahkannya selama seminggu penuh. Inilah sebabnya ia belum melakukannya karena ia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Cepatlah, tikus-tikus kecil, perintah William sambil memerintahkan tikus-tikus teror korup untuk berpencar. Temukan aku sarang-sarang binatang buas terkuat di domain ini. Pergi sekarang. Para tikus menjerit patuh saat mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan menjelajahi daratan, mencari monster-monster yang diinginkan oleh tuan baru mereka. Saat matahari hampir terbenam di benua tengah, tempat suci ketujuh, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia, mendapati dirinya diambil alih oleh remaja berambut hitam, yang tujuannya adalah untuk menciptakan pasukan monster yang akan membuat semua orang di dunia gemetar ketakutan. Bab 1139 berdiri di atas dasar yang sama. Eksodus massal monster saat ini sedang terjadi di dalam Seven Sanctum. Biasanya, monsterlah yang meneror para penyerbu yang mencoba menjelajahi domain mereka. Namun, keadaan telah berbalik dan sekarang merekalah yang melarikan diri, karena takut ditemukan oleh remaja berambut hitam yang telah mengubah 1/5 dari total populasi monster menjadi antek-anteknya. Beberapa bis menuju ke utara, barat, selatan, dan timur Seven Sanctum karena itu akan memberi mereka peluang bertahan hidup tertinggi. Half-Elf terkekeh setelah melihat bis perkasa ini, yang cukup kuat untuk meneror seluruh kerajaan dan kekaisaran, meringkuk ketakutan saat antek-antek Half-Elf mengikuti perintah tuan mereka. William dengan santai mengawasi bis-bis ini saat mereka berusaha keras mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Sayangnya, pergerakan mereka telah terlihat oleh orang yang sangat ingin mereka hindari. Kawal bis-bis di utara menuju lembah cahaya, perintah William. Untuk monster di barat, pastikan saja mereka tidak melompat ke sungai Samsara. Suruh mereka lari ke sudut jika perlu, tetapi jangan biarkan mereka melompat ke sungai. Itu akan membuang-buang tenaga manusia. Para monster korup yang berada di bawah kendali William mengikuti perintahnya dan memojokkan para monster di lokasi yang telah ditentukan. Setengah jam kemudian, seekor macan kumbang bersayap hitam raksasa menundukkan kepalanya ke arah William setelah jatuh ke dalam kekuatan korupsinya. Ratusan monster, di tingkat milenium dan segudang berlutut di tanah saat mereka memberi penghormatan kepada tuan baru mereka. Setengah hari kemudian, semua monster di dalam tempat suci ketujuh kini berada di bawah kendali William. Dia tidak menyisakan satu pun monster, dan mengubah semuanya menjadi legiun rajanya. Kekuatan penakluk Dungeon memungkinkannya untuk menaklukkan Dungeon dan menggunakannya sebagai pasukan pribadinya untuk melawan musuh-musuhnya. Namun, William bukan hanya seorang penakluk Dungeon. Dia juga seorang gembala, sekaligus pangeran kegelapan. Dia tidak hanya bisa menaklukkan Dungeon, tetapi juga hati para monster. Ini memberinya kemampuan untuk mengumpulkan pasukan yang belum pernah terlihat sebelumnya, memberinya keunggulan atas para petarung di bawah pangkat Demigod dan Pseudo-God. Baiklah, sekarang sudah selesai, giliranmu, kata William sambil melihat ke arah pintu masuk Dungeon, yang tersembunyi di sudut terpencil sebuah lembah. Optimus hampir tidak menyadarinya karena sinyal yang dipancarkannya sangat lemah karena Forbidden Ground yang tidak teratur. Namun, karena kekuatan Dungeon Conqueror Job Class, Optimus mampu mendeteksi sinyal yang lemah, setelah meminta William untuk menyinkronkan kekuatannya dengan pemindaian menyeluruh sistem. Tanda pisah tanda hubung. Gua-gua Panglima Perang Neraka. Pangkat, SS. Jumlah lantai, 100. Jenis monster. Tanda pisah tanda hubung. William tidak tahu monster macam apa yang bisa ditemukan di dalam penjara bawah tanah itu, tetapi dia tidak peduli. Selama medan perang tidak berada di bawah laut, pasukannya bisa dengan mudah mengatasi semua rintangan yang menghalangi jalannya.
Sang half-elf berjalan melalui pintu masuk dengan senyum di wajahnya. Sekarang dia selangkah lebih dekat untuk mewujudkan tujuannya. Sang half-elf tidak akan ragu untuk mengerahkan seluruh kemampuannya hanya untuk membuat gua-gua Panglima Perang Neraka tunduk pada keinginannya. Tanda pisah tanda hubung. Di suatu tempat di benua tengah, para perwira tinggi Deux berkumpul dan menunggu kedatangan Pontifex tertinggi mereka. Mereka telah menerima berita bahwa hari ini adalah hari ketika pemimpin misterius mereka akan menyatakan niatnya kepada mereka semua. Sebenarnya, mereka merasa terkekang di domain mereka sendiri karena pergerakan pasukan dari berbagai kerajaan dan kekaisaran. Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan berpangkat tinggi, yang memiliki tanah, pengaruh, dan pasukan mereka sendiri. Sayangnya, pasukan yang sama itu telah direkrut oleh para penguasa mereka dan dipaksa meninggalkan pihak mereka untuk ikut serta dalam perang. Para penghuni dunia bawah juga mulai gelisah karena Ordo Suci Cahaya telah memastikan bahwa pasukan yang tertidur di setiap wilayah mereka menunjukkan kehadiran mereka. Aku tidak tahu bahwa benua tengah akan menanggapi masalah ini dengan sangat serius, kata salah satu tetua Deus. Jika ini terus berlanjut, itu akan buruk bagi bisnis kita. Benar. Tetua lainnya mengangguk. Tapi, apa lagi yang bisa kita lakukan? Untuk memanfaatkan konflik ini, kita perlu memilih dengan bijak pihak mana yang akan kita dukung. Aku yakin Pontifex kita yang terkasih juga menyadari hal ini. Sebenarnya, aku agak bersemangat, kata seorang tetua gemuk sambil tersenyum. Jika kita memainkan kartu kita dengan benar, dan mendukung pihak yang menang, dunia ini bisa menjadi milik kita. Bukankah itu benar-benar fantastis? Seorang elf yang duduk di sudut ruang konferensi mendengus. Kau bisa mengatakan itu sekarang karena kau jauh dari konflik, kata tetua elf itu. Saat ini, seluruh benua Silvermoon berada di ujung tanduk. Kau tidak tahu betapa kacau semuanya di sana sekarang. Yah, itu masalahmu bukan masalahku. Benar, aku mendoakanmu beruntung di masa-masa kacau ini, temanku. Jangan panggil aku teman, kita tidak sedekat itu. Saat para tetua berdebat di antara mereka sendiri, bunyi bel yang ringan bergema di dalam konferensi, menandakan bahwa Pontifex tertinggi mereka telah tiba. Semua orang di ruangan itu berdiri, dan menundukkan kepala mereka untuk menghormati wanita yang sendirian mengendalikan yang terbesar, dan terkuat, organisasi dunia bawah di dunia. Begitu Pontifex duduk di kursi kehormatan, semua orang di ruangan itu juga ikut duduk. Terima kasih semuanya sudah datang dengan pemberitahuan singkat, kata Nisa sambil mengamati wajah bawahannya. Kerudung yang menutupi wajahnya menambah misteri pada identitasnya, yang membuat para tetua tidak dapat memastikan seperti apa penampilannya. Dia tahu bahwa saat mereka melihatnya, keretakan akan muncul dalam organisasi mereka karena kebanyakan dari mereka akan menginginkannya karena kecantikannya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin terjadi padanya, jadi dia mengenakan topeng seperti baju zirah untuk melindungi hatinya dari siapapun yang berani memanfaatkannya. Seperti yang kalian semua mungkin sudah tahu, ada dua individu yang mengancam seluruh dunia, kata Nisa. Yang satu adalah pewaris kegelapan yang berasal dari negeri iblis, yang lainnya adalah peri setengah, yang berhasil membersihkan lantai ke-51 menara Babilonia dan mendirikan lantai Asgard. Keduanya akan memainkan peran kunci dalam perang yang akan segera terjadi. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, aku memutuskan untuk bersekutu dengan Pangeran Kegelapan, yang akan kami berikan dukungan penuh, jika dan ketika dia membutuhkan bantuan kami. Pangeran Kegelapan, tetua peri mengerutkan kening. Anak jorok itu. Nisa mengerutkan kening setelah mendengar komentar peri itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menegurnya. Setelah dia dan William menghabiskan malam bersama, dia merasa lebih tertarik pada pemuda pemberani yang berani menikmati tubuhnya sepuasnya. Baiklah, atau kau bergandengan tangan dengan iblis, tetua gemuk itu tertawa. Menurutku, paus tertinggi kita memilih kejahatan yang lebih kecil di antara keduanya. Felix terlalu ambisius dan pasti akan menusuk kita dari belakang setelah kita membantunya menaklukkan benua tengah dan benua bulan perak. Namun, pemuda ini, William, aku pernah menyelidikinya di masa lalu dan menemukan bahwa dia tidak benar-benar tertarik menjadi penguasa. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk bersekutu dengannya dan berdiri di posisi yang setara saat kita memerintah dunia bersama. Tetua lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka semua tahu betapa rakusnya iblis, dan Felix pasti tidak akan membiarkan mereka memegang posisi tinggi di kekaisaran baru yang akan dibangunnya. Setelah beberapa argumen lagi,
para tetua akhirnya mencapai kesepakatan bahwa William memang kandidat yang ideal untuk didukung. Nissa mengakhiri pertemuan itu dengan senyum di wajahnya. Sekarang setelah semua tetua setuju untuk mendukung William, wanita berambut hitam itu tidak perlu lagi khawatir berkoordinasi dengan half-elf yang saat ini mencoba menaklukkan salah satu Dungeon tertua dan terkuat di dunia. Aku siap di pihakku, Will, pikir Nissa sambil menatap ke arah tempat suci ketujuh. Cepat lakukan apapun yang sedang kau lakukan agar kita bisa bertemu lagi. Entah mengapa, wanita berambut hitam itu merasa gembira saat membayangkan akan bertemu kembali dengan half-elf. Entah mengapa, begitu remaja berambut hitam itu memegang tangannya, dia merasa bahwa dia telah dilahirkan ke dunia hanya untuk membuatnya duduk di singgasana dunia dan membuat semua orang di bawah langit mematuhi keinginannya. Bab 1140 di mana takdir menunggu. Sebulan setelah William memasuki tempat suci ketujuh, seluruh benua tengah, serta benua bulan perak, menempatkan pasukan mereka di lokasi strategis di dekat perbatasan Kekaisaran Korra, serta di pusat benua. Keputusan ini dibuat untuk melawan setiap gerakan tak terduga yang mungkin dilakukan oleh para iblis, ketika mereka memulai pengepungan mereka di benteng Amberfang, yang terletak di benua iblis. Joas telah membuat persiapan dan hanya menunggu pasukan pewaris kegelapan untuk berbaris ke arahnya. Sementara itu di ibu kota iblis Astray, Eve berdiri di titik tertinggi kastil saat dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Pendeta tinggi biasanya menawarkan berkatnya kepada orang-orang selama masa-masa sulit, serta perang. Pasukan dari berbagai klan iblis telah melakukan perjalanan menuju ibu kota iblis untuk menerima berkat dari pendeta tinggi mereka, yang diperlakukan dengan penuh hormat dan kekaguman oleh semua orang di alam iblis, kecuali Felix, yang hanya bertahan dengan kehadirannya karena merupakan hal yang biasa bagi pendeta tinggi untuk melakukan upacara untuk keberuntungan. Eve telah dilatih oleh Ariadne sejak usia muda tentang etiket pendeta wanita. Meskipun dia masih muda, gerakannya tepat, karena dia menganggap serius perannya. Yang mulia, Lord Ahriman memberkati kalian semua dalam pertempuran yang akan datang, kata Eve dengan suara mantap yang bergema di seluruh ibu kota iblis. Semoga kalian menjalankan tugas dengan baik, dan berjuang untuk kehormatan alam iblis. Wanita muda yang kecantikannya belum bersemi itu mengulurkan tangan untuk mengambil cawan anggur dari altar dan meminum setengahnya. Setelah minum, dia menuangkan sisa isi cawan anggur di altar sebelum mengambil belati perak dari salah satu ajudannya. Seekor kelinci putih diletakkan di atas altar sebagai persembahan, dan Hawa mengangkat belati tinggi-tinggi di atas kepalanya dan memegangnya dengan kedua tangan. Tanpa mengedipkan mata, ia memberikan pukulan cepat dan sigap pada kelinci itu, mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Ariadne telah mengajarkan kepadanya bahwa ketika upacara itu mengharuskan pengorbanan hidup, kehidupan yang dipersembahkan harus diakhiri secepat dan senyaman mungkin. Sebenarnya, yang seharusnya dipersembahkan sebagai pengorbanan adalah seorang manusia muda, atau peri, gadis bangsawan, tetapi Hawa dengan tegas menentang gagasan itu. Setelah mendengar keberatannya, Felix mencoba menggodanya agar mereka menggunakan domba atau kambing sebagai persembahan. Pernyataan santai ini membuatnya mendapat tatapan tajam dari Hawa, dan gemuruh guntur dari surga di atas. Kau ingin mempersembahkan kehidupan seekor domba atau kambing sambil tahu bahwa aku juga melayani Dewa Gembala. Hawa bertanya kepadanya saat itu. Kau pasti sedang mencari kematian. Felix masih ingat bagaimana Dewa Gembala hampir mengakhiri hidupnya saat itu. Jadi dia menutup perangkapnya dan membiarkan Hawa memilih hewan yang akan digunakan sebagai kurban. Setelah memberi nama hewan kurban, para iblis menjelajahi hutan, dan tempat berburu di dekatnya untuk mendapatkan kelinci putih terbesar dan paling gemuk yang dapat mereka temukan sebagai persembahan. Hawa menyaksikan darah kelinci dan anggur yang dia tuangkan di altar bercampur menjadi satu. Sedetik kemudian, api hitam meletus dari altar, melahap persembahan yang telah dia persembahkan. Wanita muda berambut merah itu kemudian menghadapi jutaan iblis yang telah berkumpul di depannya dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Liontin emas kalung kegelapan di dada Hawa bersinar terang. Sesaat kemudian, para iblis bermandikan cahaya merah tua, membuat mereka merasakan darah mendidih di tubuh mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa melonjak di dalam tubuh mereka saat mereka meraung ke surga untuk menyatakan nama Tuhan mereka. Ahriman, 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 Ahriman. Ahriman, Eve menyaksikan adegan ini dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak membenci ras iblis. Faktanya, setelah menghabiskan lebih dari sebulan bersama mereka, dia menemukan bahwa selain dari wajah mereka yang mengerikan,
dan kebiadaban, mereka juga memiliki kebaikan di hati mereka. Semua iblis memperlakukannya dengan hormat, dan mereka mencintainya lebih dari mereka mencintai Felix, yang mereka takuti. Pergilah, prajurit alam iblis, kata Eve lembut saat langit terbelah dan memandikannya dengan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti makhluk ilahi yang telah turun ke tanah untuk menuntun mereka ke satu-satunya jalan sejati menuju kebesaran. Untuk Legiun, petik 2, untuk Legiun, untuk Legiun, untuk Legiun, petik 2, untuk Legiun, untuk Legiun, petik 2, untuk Legiun. Raungan dahsyat para iblis bergema di ibu kota saat mereka mengangkat senjata mereka di atas kepala mereka. Suara trompet dan genderang perang bergema di udara saat mereka mulai berbaris menuju selatan, tempat benteng Amberfang menunggu mereka. Felix berdiri di samping Eve saat mereka melihat pasukan iblis yang mulai bergerak secara massal. Lumayan untuk ukuran kecil, komentar Felix sambil melirik gadis muda itu sekilas. Kau begitu ingin agar iblis menaklukkan tanah manusia. Eve tidak menjawabnya, dan terus saja melihat para iblis berbaris menjauh dari ibu kota. Pangeran iblis berambut hijau mendengus saat ia melayang di udara dan melayang di depan Hawa, yang memperlakukannya sebagai udara. Tunggu saja, gadis kecil, kata Felix. Aku akan membawa sepupumu di hadapanmu dengan rantai, dan membuatmu memohon agar dia tetap hidup. Kita lihat apakah kau bisa tetap bersikap acuh padaku setelah itu. Felix menyeringai sebelum terbang menuju ke arah pasukan iblis yang sedang menuju perang. Ia yakin bahwa tidak ada seorang pun di benua tengah dan benua bulan perak yang akan menjadi lawannya setelah persiapan yang telah ia lakukan selama sebulan terakhir. Kekuatan Ahriman juga telah tumbuh sejak saat itu, dan Dewa Kegelapan dan Kekacauan Purba telah membuka beberapa kemampuannya, yang meningkatkan kekuatan Felix secara drastis. Eve memperhatikan sosoknya yang menjauh, dan baru beranjak dari tempatnya ketika Felix tidak lagi berada di depannya. Para ajudannya berjalan ke sampingnya dan menundukkan kepala dengan hormat. Yang mulia, kereta Anda sudah menunggu, kata iblis cantik dengan mata merah sambil tersenyum. Kami telah selesai mengemasi barang-barang Anda. Namun, jika Anda masih membutuhkan sesuatu di kamar Anda, kami dapat pergi ke sana sebelum bergabung dalam pawai. Terima kasih, Carol, jawab Eve. Pasti sulit bagimu. Sama sekali tidak, Yang Mulia. Carol membungkuk. Melayani Anda adalah kehormatan besar bagi saya dan klan saya. Eve tersenyum sambil membiarkan Carol membimbingnya menuju kamarnya untuk mempersiapkan keberangkatannya. Dia juga akan bepergian bersama pasukan iblis karena ini adalah peran yang harus dia mainkan. Dia berharap saat dia akhirnya melangkah ke benua bulan perak, sepupunya yang dapat diandalkan, yang bersikeras dipanggil kakak, akan berada di sana untuk menemukannya. Kakak, aku akan menunggumu untuk menyelamatkanku, pikir Eve dengan berat hati. Aku hanya berharap kegelapan belum sepenuhnya memakan hatimu saat kita bersatu kembali. Eve diberitahu tentang kondisi William saat ini karena David menceritakan semua yang telah terjadi selama perang di utara. Gadis kecil itu merasa sedih karena half-elf yang selalu tersenyum, yang secara teratur memberinya lollipop, sangat menderita, karena dewa yang saat ini dia layani. Namun, apa yang telah terjadi sudah terjadi. Eve adalah seseorang yang tidak ingin berlama-lama di masa lalu, karena dia selalu melihat ke masa kini. Dia percaya bahwa kakaknya Will akan mengatasi semua kesulitan dalam hidup, dan mendapatkan kembali hal-hal yang pernah hilang. Eve tahu bahwa semuanya akan dimulai di benua tengah, tetapi dia tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Yang bisa dia pikirkan hanyalah keluarganya di rumah, serta gurunya, Ariadne, yang saat ini berada di sisi kakaknya. Dia benar-benar senang bahwa mentornya telah selamat dari pengalaman mengerikan yang hampir melukai hatinya yang muda dan lembut. Setelah mengambil barang-barang yang dia butuhkan untuk perjalanannya, gadis berambut merah itu memberi isyarat kepada para pembantunya untuk mengikuti di belakangnya. Monyet bertelinga 6 tersenyum saat Eve berjalan melewatinya. Sekarang dia adalah pengawal gadis berambut merah itu, dan dia lebih menyukai kepribadian pendeta muda. Ayo pergi, perintah Eve sambil berjalan dengan langkah yang mantap dan mantap. Ke benua tengah tempat takdir menunggu.